Banyak hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Salah satu dari sekian banyak hal tersebut adalah hari buruk. Meski kita tahu hari buruk itu akan selalu ada, tapi rasanya kita tidak pernah benar-benar siap untuk menghadapinya. Terkadang, kita merasa hari buruk itu adalah penentu dari diri kita. Terkadang kita lupa bahwa hari buruk itu juga akan berlalu. Akhirnya, kita menenggelamkan diri dalam luapan emosi negatif karena kita pikir bahwa hari buruk itu tidak akan pernah berakhir. Halo teman-teman, kembali lagi di konten Mari Bedah Buku. Hari ini kita akan membahas satu buku yang sepertinya akan sangat cocok untuk kalian yang familiar dengan keadaan yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Ini adalah buku karangan Matt Haig yang berjudul The Comfort Book. Sebelum kita menelusuri lebih dalam mengenai buku ini, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu dengan penulisnya. Matt Haig adalah seorang penulis buku anak-anak dan buku dewasa. Dia lahir pada tahun 1975 di Sheffield, Inggris. Haig menempuh pendidikan di Hull University dan di Leeds University. Saat ini dia adalah seorang penulis penuh waktu. Kepopuleran Haig dimulai saat dia merilis bukunya pada tahun 2014. Haig dikenal dengan cara penulisannya yang sederhana dan mudah dibaca. Haig juga mampu menggabungkan humor dan kepedihan dengan sangat mulus di setiap tulisannya. Pada tulisan fiksi dewasa yang dia tulis, Haig banyak menekankan isi tulisannya mengenai kehidupan keluarga yang bermasalah, kecemasan, serta supresi dan kontrol hubungan dalam keluarga. Buku paling terkenal milik Haig adalah Reasons to Stay Alive. Pada buku ini, Haig menjelaskan bagaimana cara dia mulai merasakan depresi pada saat dia berusia 24 tahun. Dia juga menjelaskan bagaimana cara dia keluar dari depresi yang mendekapnya pada saat itu. Buku ini berada pada top bestseller list selama hampir 1 tahun. Kita bisa katakan bahwa buku ini termasuk buku yang memiliki dampak paling besar kepada para pembacanya. Pada saat dia sudah mulai menulis, bukunya menerima banyak sekali kritikan dari sastrawan lain. Hal ini membuat Haig merasa kritis dan sinis terhadap setiap tulisannya. Kemudian dia merasa kesinisannya ini bukanlah hal baik yang perlu dipertahankan. Dia merasa tidak semua hal itu perlu dirasakan. Terkadang lebih baik apabila kita fokus pada hal-hal yang ingin kita dengar saja dibandingkan mempermasalahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka terlahirlah buku The Comfort Book, buku yang berisikan tentang hal-hal yang hanya ingin didengarkan oleh Haig. Buku ini terasa sangat personal bagi Haig karena dia menjelaskan dengan singkat dan padat mengenai bagaimana dia mengatasi kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan rencananya. Dari buku ini, para pembaca dapat memiliki pengharapan setiap harinya hanya dengan membaca. Terdapat 253 halaman pada buku ini dan ditulis dalam bahasa Inggris yang sederhana. Buku ini dibagi ke dalam 4 bagian, di mana setiap bagiannya dipisahkan dengan judul dan isi yang mengusung berbagai topik. Isi setiap bagiannya tidak terlalu panjang, isinya singkat dan padat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Sangat cocok untuk pemula yang ingin melatih reading skill dan mencoba menyelamatkan diri dari hari-hari buruk. Pada bedah buku hari ini, kita akan membahas beberapa bagian dari buku The Comfort Book. By the way, sekarang kita lagi ada di area referensi, di mana teman-teman bisa membaca buku di sini, tapi tidak boleh dibawa pulang. Seperti yang sudah dibacakan di awal, kita tidak pernah benar-benar siap untuk menghadapi hari-hari buruk. Bahkan Haig yang sudah berhasil mengalahkan depresinya, itu pun dia tidak pernah benar-benar siap untuk menghadapinya. Menurut Haig, seburuk apapun hari itu, it won't last. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Sama seperti perasaan senang, perasaan sedih itu pun akan berlalu. You have felt other things, you will feel other things again. Apabila kamu merasakan hal buruk di sekitarmu, maka kamu juga bisa merasakan hal-hal baik di sekitarmu. Terkadang, tidak bisa dipungkiri
bahwa kita seringkali mengalami hari yang sangat buruk sampai kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi, Hayek mengajarkan kita untuk tetap hadir pada setiap masalah yang terjadi. You are still here and that is everything. Hayek percaya bahwa yang terpenting adalah tidak kehilangan diri kita pada saat sedang mengalami kesulitan. Dia juga percaya bahwa seburuk apapun hari itu, kita tetaplah berharga. Kehadiran kita tidak pernah sia-sia. Hari buruk bisa saja memiliki dampak yang panjang. Salah satu dampaknya adalah kegiatan menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang kemungkinan besar berada di luar kendali kita. Pada salah satu bagian yang berjudul Room, Hayek mengajak kita untuk membayangkan perasaan menyegarkan dan menenangkan di saat kita sudah mampu memaafkan diri sendiri. Dia memberi penekanan bahwa memaafkan diri sendiri lebih baik daripada mengurung kesalahan yang kita buat dan membiarkan hal itu terjadi lagi. Hayek mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih melegakan selain memaafkan diri sendiri. Pada bagian lain yang berjudul Beware Because, Hayek menekankan bahwa diri kita tidak dinilai dari kerja keras, gaji, bisnis, kepopuleran, dan sebagainya. Nilai kita tidak ditentukan oleh semua hal itu. Jika semua hal itu direnggut dari kita, praktis kita akan merasa kehilangan makna dan harga diri kita. Maka dari itu, Hayek percaya bahwa kita lebih dari cukup. Kita adalah jumlah yang cukup. Diri kita berharga tanpa perlu penentu seperti gaji, pekerjaan, bisnis, kepopuleran, dan lain-lain. Kita tidak perlu mengukur nilai diri kita dari hal-hal tersebut. Sejak kita lahir sampai kita tidak punya pencapaian apapun, ada ataupun tidak ada pencapaian, kita tetap berharga. Dan Hayek ingin kita tidak melupakan hal ini, karena seringkali kita mengaitkan harga diri dengan semua pencapaian. Pada akhirnya, pada ujung buku ini, Hayek menulis bagian yang berjudul End. Pada bagian ini, Hayek mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar kekal di dunia ini. Semua akan berubah. Semua kesedihan akan berubah menjadi kebahagiaan. Burung-burung akan kehilangan bulu dan akan tumbuh kembali ketika musim dingin. Cinta menjadi duka, duka menjadi kenangan, luka menjadi bekas. Siklus ini tidak akan pernah berakhir. Hal yang ingin Hayek ingatkan kepada kita adalah bahwa kita tidak perlu menangisi segala sesuatu secara berlebihan ataupun selamanya. Hidup akan selalu menguji kita dengan hal-hal buruk. Namun, hal-hal itu bukanlah sesuatu yang abadi. Kita boleh merasakan kesedihan itu, tapi jangan sampai hal itu menenggelamkan diri kita. Kita bisa menikmati kebahagiaan, tapi tanpa perlu takut hal buruk akan terjadi. Tidak perlu cemas dengan siklus hidup yang naik dan turun. Terkadang di dalam hidup kebahagiaan dan duka harus datang bergantian untuk membuat kita lebih menghargai hal baik dan bersyukur untuk semua hal baik yang masih kita miliki di tengah-tengah hari buruk. Buku ini meski sederhana tapi memiliki makna yang mendalam. Dan buku ini dengan sangat sederhana mampu mengingatkan hal-hal kecil yang berdampak besar dalam hidup kita. Jika kamu tertarik untuk membaca buku ini, kamu bisa langsung datang ke Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha dan baca kelanjutan dari buku ini. Oke teman-teman, segitu dulu konten Mari Bedah Buku kita.
Jika teman-teman punya ide-ide tentang buku-buku yang mungkin mau coba kita review, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang mengalami hari buruk. Sampai jumpa lagi di konten Mari Bedah Buku selanjutnya. Salam literasi.